teman-teman pemuda GSDA Tesalonika Batam. Pada hari Minggu ini kita akan memulai ibadah pemuda kita, tapi sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan sudah kasih kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulainya, biar Tuhan yang sucikan, kuduskan, dan layakan setiap kami, baik yang akan beribadah, baik yang akan melayani, untuk datang ke hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati teman-teman yang menyaksikan ibadah ini, biar kiranya Tuhan kami menjadi generasi yang terus akan mengembangkan gereja kami, dan gereja ini tidak akan kehilangan generasinya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian Allah sanggup. Didengar telinga
angkat puji-pujian Kau yang layak, sebab hanya Tuhan yang layak disembah.
Halo sahabat muda, Shalom. Dimanapun kalian berada, saya ingin mengucapkan selamat sore bagi kita semua. Senang sekali karena pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan yang indah. Kita telah dihantar dengan puji-pujian, bahkan dengan penyembahan kepada Bapa di surga. Dan sungguh adalah kasih karunia Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup, bahkan di tengah-tengah keadaan pandemi sekarang ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dan teristimewa kita juga memberikan waktu untuk Tuhan. Bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Khususnya dalam persekutuan dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkannya lebih jauh, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Pada minggu yang lalu kami sudah mengingat merayakan akan kebangkitan-Mu, akan kemenangan-Mu, di mana kuasa dosa, kuasa maut tidak mampu untuk dapat mengalahkan-Mu. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu yang besar yang sudah menyelamatkan kami. Kami yang tadinya harus binasa, kami yang tadinya harus berada dalam dunia maut, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh diselamatkan dan kami boleh dipindahkan dari neraka kepada kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Dan sore hari ini Tuhan, kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan kami dengar memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami motivasi, memberikan kami inspirasi, bahkan memberikan kami kehidupan yang baru, sehingga hidup kami sebagai anak-anak muda terus mencerminkan kasih Kristus, karakter Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang kupersiapkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bantulah hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Haleluya. Bersama kita yang percaya katakan amin. Nah sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tertarik sekali sore hari ini saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama-sama akan merenungkan dalam kehidupan kita, yaitu saya mengambil satu tema, jangan bergeser atau jangan berubah tujuan hidup. Sekali lagi, jangan bergeser atau jangan berubah tujuan hidup. Nah karena itu, dasar firman Tuhan yang saya akan ambil, kita akan renungkan bersama-sama dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang ke-52.
Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, sahabat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya mengambil bagian atau menetapkan tema tentang jangan bergeser atau jangan berubah tujuan hidup? Karena saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, teman-teman muda, saya sangat tertantang. Kenapa? Sampai Bartimeus dapat mencapai apa yang menjadi keinginan hatinya. Nah, mungkin beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu atau sekitar 2 tahun yang lalu, mungkin teman-teman muda pernah belajar bersama-sama dari buku Rick Warren ini, The Purpose Driven Life, ya, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Dan di sana saya percaya sahabat-sahabat muda yang pernah belajar bersama-sama dalam satu kelas yang dipimpin oleh kakak-kakak pembimbing, tentunya sangat menarik dan sangat luar biasa rahasia-rahasia kehidupan kekristenan, bagaimana hidup yang digerakkan, yang diarahkan oleh tujuan, dan tentunya tidak berdasarkan dari pendapat-pendapat dunia ini, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun demikian, saya tidak akan mengupas tentang semua yang ada dalam buku ini karena sangat membutuhkan waktu begitu lama. Tetapi teman-teman muda, kita akan belajar bagaimana tentang tujuan hidup. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa setiap orang itu memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan itu sendiri kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara singkat itu maksud atau goal atau sasaran. Sedangkan tujuan hidup itu sendiri adalah bagaimana sikap seseorang untuk dia akan melakukan sesuatu, yaitu sekali lagi sikap dari seseorang bagaimana dia akan mendapatkan sesuatu. Dan tentunya itu akan bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, atau hari ini, besok, dan nanti. Dan tentunya ketika orang tahu bahwa tujuan hidupnya apa tujuan hidupnya. Nah, sekilas saya mengutip ada lima manfaat penting, ya, 5 manfaat dari kehidupan yang memiliki tujuan. Yang pertama, saya kutip dari buku ini. Yang pertama, memberi makna. Kedua, memudahkan hidup. Ketiga, memiliki fokus. Keempat, memotivasi hidup. Dan kelima, ini luar biasa, mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Nah, apa kaitannya sahabat muda dengan seorang buta yang bernama Bartimeus? Nah, ketika saya menuliskan dan menyampaikan, saya mempersiapkan dengan tulisan-tulisan, dan akhirnya saya akan menyampaikan kepada teman-teman muda tentang jangan bergeser atau jangan berubah tujuan hidupmu. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, secara rohani kita pasti diberikan iman untuk bergerak, untuk berjalan demi menggenapi tujuan hidup yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak dapat mengerjakan kehidupan yang kekal tanpa dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Seperti dalam doa tadi, bahwa doa saya tadi, bahwa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, bagaimana maut, bagaimana kematian tidak sanggup untuk mengalahkan Yesus. Bahkan Yesus berkata, "Di manakah kemenangan hai maut? Di manakah kemenangan hai kematian?" Nah, kehidupan kekal yang dikerjakan oleh Kristus itu sudah diberikan dalam kehidupan kita, dan ini menjadi target, menjadi goal, menjadi sasaran bagi kita dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bersama bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal.
tidak ada yang abadi. Sehebat-hebatnya orang memiliki kekayaan, sehebat-hebatnya orang memelihara kesehatannya, sehebat-hebatnya orang memiliki jabatan, kekuasaan dan sebagainya, dia tidak akan bertahan dalam dunia ini. Sekali kelak dia akan juga pergi dari dunia ini. Artinya dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Surga adalah tempat kita yang kekal. Karena itu demi mencapai tujuan yang kekal itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita mengupgrade diri, kita kembali memulihkan, minta anugerah Tuhan memulihkan kehidupan kita supaya sungguh-sungguh pandangan kita, tujuan kita, visi kita kepada tujuan itu tetap kepada apa yang menjadi tujuan Allah. Nah, Bartimeus, secara singkat kita sudah tahu bagaimana ceritanya, bagaimana dia dengan kondisi jasmaninya yang tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena kebutaan, yang tidak bisa melihat. Bahkan dari bacaan kita tadi bahwa dia seorang pengemis, berarti dia tidak berdaya apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menggerakkan kehidupannya. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah keberadaan yang seperti itu, Alkitab, bahkan pembacaan Alkitab kita jelas berkata, pada waktu itu hadirlah Yesus. Dan ketika Bartimeus tahu ada Yesus yang ada di tempat itu, dan tentunya dia tidak sekedar langsung tahu bahwa Yesus itu siapa. Pasti dia sudah mendengar bahwa Yesus adalah seseorang yang memiliki kuasa, seseorang yang boleh dikatakan berpengaruh pada waktu itu oleh karena mujizatnya, oleh karena pengajarannya, oleh kehidupannya, sehingga begitu banyak orang diselamatkan, ditolong berbondong-bondong untuk mengikut Yesus. Nah, Bartimeus yang dalam bahasa Ibrani dikatakan, di arti namanya itu yang saya dapatkan, yaitu ya, arti Bartimeus itu adalah kemuliaan. Tapi secara fisik kelihatannya tidak cocok dengan namanya, atribut yang dimilikinya. Arti dari Bartimeus itu kemuliaan. Tetapi kita lihat bahwa lebih daripada sekedar nama, tapi ternyata memang ada maksud Tuhan supaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan Bartimeus. Ketika dia mendengar tentang Yesus, dia mulai berteriak, memanggil nama Yesus. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ada tantangan. Orang-orang yang menegur dia, yang melarang, berhenti. Tetapi semakin keras dia berseru kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus berhenti dan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan Bartimeus. Yesus berkata, panggillah orang itu. Dan mereka memanggil orang itu. Ada rahasia yang luar biasa yang dikatakan di sini ayat yang ke-50. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya. Tentunya ketika dia berseru kepada Yesus, itulah tujuannya. Untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan kerinduannya, untuk mendapatkan tujuan yang sebenarnya dari kehidupannya, yaitu Yesus. Berjumpa pertama-tama adalah dengan Yesus. Untuk persoalan dia sembuh, dia sudah pasti bahwa Yesus dapat melakukan. Rahasia di sini adalah ia menanggalkan jubahnya. Artinya, sahabat kita, dia menanggalkan kebanggaannya. Kalau jubah pada zaman dulu itu berbicara tentang kebesarannya, tentang dirinya, tentang identitasnya, tentang kebanggaannya. Ini jadi titik tolak di mana Bartimeus mengalami mujizat yang daripada, mengalami perjumpaan, mengalami jawaban yang daripada. Nah, saat itu juga Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Dan
Tuhan berkata kepadanya, apa yang kau inginkan? Sebenarnya Yesus Maha Kuasa, Maha Tahu. Yesus bisa sanggup untuk saat itu juga melakukan mujizatnya. Tetapi Yesus juga ingin menerima, mendengar respon dari Bartimeus. Dan Bartimeus menyatakan dengan apa adanya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Matanya tercelik, matanya bisa melihat. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini rahasianya. Ketika kita mulai menanggalkan kehidupan lama kita, ketika kita mulai menanggalkan identitas kita, kita mulai menanggalkan kesombongan kita mulai menanggalkan pandangan-pandangan kita, yang mungkin sejauh ini kita berjalan walaupun kita masih muda, kita terlalu dipenuhi dengan pandangan-pandangan dunia ini. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang jodoh, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang pelayanan, dan bicara tentang kehidupan. Ketika kita mulai menanggalkan semuanya itu, kita mengenakan pakaian yang baru, maka tujuan dari kehidupan kita pasti akan diberkati. Nah, bagaimana supaya kita tidak bergeser dari tujuan? Sama seperti Bartimeus. Bartimeus, teman-teman, dia tidak terpengaruh dengan tantangan, dengan persoalan, dengan masalah dalam kehidupannya. Orang melarang dia tidak peduli. Karena itu, teman-teman, kasih dalam persoalan dan pergumulan apapun yang kita sementara hadapi, jangan sampai itu menggeserkan tujuan kita. Tujuan kehidupan kita, jangan sampai kita bergeser, apalagi kita berubah. Jangan jual imanmu oleh karena masalah. Jangan jual imanmu oleh karena materi. Jangan jual imanmu oleh karena pasangan hidup dan seterusnya. Tetapkan tujuan hidupmu, jangan bergeser. Tujuan hidupmu, pastikan bahwa engkau memiliki Yesus dalam hidupmu. Dan saya percaya, teman-teman muda, bahwa ketika kita tetap menempatkan Yesus sebagai tujuan dalam kehidupan kita, maka dia akan mengarahkan tujuan kita. Sekalipun kita dalam dunia ini, apa menjadi tujuan? Dia akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk terus berjalan mencapai tujuan kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa pelajaran tentang Bartimeus, bagaimana dia akhirnya mengikut Yesus, keputusan yang diambil oleh Bartimeus. Karena apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan dia tidak berubah hatinya dari kehidupan dari Yesus. Dan kita pun demikian, ketika kita tetap menetapkan hati kita kepada Yesus, kehidupan kita akan diubahkan, karakter kita akan diubahkan, kita meneladani, mencontohi figur kita, yaitu Yesus. Dan dia akan terus menguatkan kita hari pas hari, supaya tujuan Allah dalam melalui kehidupan kita itu dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Allah dalam kehidupan kita dapat digenapi. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita di sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, yang sederhana, yang Hamba-Mu sudah sampaikan kepada teman-teman muda yang mendengarkan, mengikuti pada live streaming pada sore hari ini 11 April 2021. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang dikerjakan oleh Bartimeus, apa yang dialami oleh Bartimeus, tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Karena sesungguhnya karena dia percaya dan dia bertindak, maka mujizat itu terjadi. Kami pun demikian, ketika kami akan ingin mencapai tujuan kami sungguh-sungguh harus percaya kepada Tuhan. Kami harus bertindak dengan iman bahwa Tuhan akan menolong yang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, dan siapapun kami Tuhan, sementara dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dalam persoalan apapun berikan jalan keluar. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di setiap musim hidup.
bergabung dalam ibadah youth live stream online kita di minggu depan di channel YouTube GSD Tesalonika Batam. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah menolong ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan tertabur dan bertumbuh dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memberkati ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.